Uh, I don't know what to say. No. No, there's too many if. Nama Erling Haaland dan Drogba satu lagi, Luke Vickery, mendadak mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Winger muda yang kini memperkuat MacArthur FC di A-League Australia itu dikabarkan masuk radar PSSI dan berpeluang menjadi pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia di era kepelatihan John Herdman. Isu ini bukan sekadar rumor liar. Haaland dan Drogba, Luke Vickery sendiri secara terbuka mengakui bahwa sudah ada komunikasi awal dengan pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, AS, Amerika Serikat, atau Indonesia, dan Indonesia cukup tertarik. Sudah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat berbagai pilihan dan berbagai peluang yang bisa saya dapatkan sebagai pemain, kata Luke Vickery dikutip dari media Australia, Smart B. Tentu saja semua orang ingin bermain di panggung nasional untuk tim nasional, tetapi saya hanya sedang menjelajahi kemungkinan. Lanjut pesepak bola 20 tahun tersebut. Lantas, siapa sih sebenarnya Luke Vickery? Simak profilnya di bawah ini. Luke Vickery lahir di Hawaii, Amerika Serikat, pada 25 Oktober 2005. Ia memiliki tinggi badan 183 cm dan dikenal sebagai pemain depan serba bisa yang dapat beroperasi sebagai winger kanan, winger kiri, maupun penyerang tengah. Secara kewarganegaraan, Vickery memegang paspor Australia dan Amerika Serikat. Namun, ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan nenek pihak ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Fakta inilah yang membuka peluang bagi sang pemain untuk menjalani proses naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Karier profesionalnya dimulai bersama Western United sebelum hijrah ke MacArthur FC pada September 2025. Ia dikontrak hingga Juni 2027 dan perlahan menjelma menjadi salah satu pemain muda yang diperhitungkan di A-League. Musim ini, Luke Vickery tampil cukup menjanjikan bersama MacArthur FC. Dari 18 pertandingan di semua kompetisi, ia berhasil mencatatkan 5 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu opsi ofensif penting di skuad The Bulls. Keunggulan utama Vickery terletak pada kecepatan, keberanian duel 1 lawan 1, serta fleksibilitas posisi. Dua hilal tangan kanan John Herdman di timnas Indonesia, satu nama kejutan dan sosok asal Bandung milik Persija Jakarta, jadi aktornya. PSSI hingga kini belum umumkan siapa tangan kanan selanjutnya John Herdman di timnas Indonesia. Terutama gerbong asisten pelatih lokal John Herdman di timnas Indonesia. Tercatat, baru nama pelatih fisik kepercayaan John Herdman, Cesar Milan yang resmi diumumkan sebagai tangan kanan John Herdman di timnas Indonesia. Di mana, Cesar Milan merupakan orang kepercayaan John Herdman saat menahkodai timnas Kanada dan Toronto. Merujuk beberapa rumor yang beredar, ada dua nama sosok lokal yang bakal digait John Herdman masuk ke dalam jajaran kepelatihannya di timnas Indonesia. Satu nama merupakan sosok kejutan karena sebelumnya banyak duduki kursi pelatih timnas Indonesia kelompok usia. Sementara satu nama lainnya ditunjuk dari tim Super League 2025 yang tengah naik daun, Persija Jakarta. Nama terkini yang santer dikaitkan bakal duduki kursi asisten John Herdman di timnas Indonesia, yakni Indra Syafri. Pertimbangan Indra Syafri masuk dan cocok berada di jajaran asisten pelatih John Herdman di timnas Indonesia, dipertimbangkan karena prestasi dan rekam jejaknya yang sukses aset berharga bagi timnas Indonesia. Rumor masuknya Indra Syafri ke dalam list pertimbangan asisten John Herdman di timnas Indonesia dibongkar oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia. Peluang Indra Syafri gabung ke tim kepelatihan John Herdman di timnas Indonesia terbilang terbuka lebar. Mengingat hingga saat ini, pelatih yang sukses beri emas SEA Games 2023 itu masih nganggur selepas gagal bersama timnas U22 Indonesia. Media Belanda, AD.NL, membocorkan kabar bergabungnya salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia ke klub Super League, Dewa United. Pemain yang dimaksud adalah gelandang berusia 22 tahun, Ivar Jenner. Dalam laporannya,
AD.NL menyebutkan bahwa Ivar Jenner telah resmi berpisah dengan FC Utrecht setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat. Keputusan tersebut diambil secara baik-baik, membuka jalan bagi sang pemain untuk melanjutkan karier di Indonesia hingga akhir musim kompetisi. FC Utrecht resmi berpisah dengan Ivar Jenner secara segera. Kontrak gelandang berusia 22 tahun asal Ijsselstein tersebut diputus atas kesepakatan bersama, tulis laporan AD.NL. Dikutip Selasa, 3 Februari 2026. Jenner diketahui terbang ke Indonesia dalam 24 jam terakhir dan dijadwalkan menandatangani kontrak dengan Dewa United pada Selasa, 3 Februari 2026, waktu Indonesia. Klub yang berjuluk Tangsel Warriors itu saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Super League 2025-2026. Dewa United memang sudah lama dikenal sebagai mini Belanda di antara klub-klub Super League. Dipimpin oleh pelatih Belanda Jan Olde Rieriken, Ivar Jenner tak akan asing dengan nama-nama yang ada dalam skuad. Di Dewa United, Ivar Jenner akan bergabung dengan beberapa rekan senegaranya, dari mulai kiper Sonny Stevens, bek Nick Kuipers, serta penyerang Stefano Lillipali dan Rafael Struijk. Lanjut artikel tersebut. Sebagai pemain internasional Indonesia, Ivar Jenner bukan sosok asing bagi publik tanah air. Ia menghabiskan sebagian besar karier mudanya di Belanda, termasuk memperkuat tim akademi FC Utrecht sejak 2013, sebelum akhirnya mencatat debut profesional bersama Jong FC Utrecht pada 2022. Kehadiran Ivar Jenner diperkirakan bakal menambah kekuatan lini tengah Dewa United, sekaligus memberi jam terbang kompetitif bagi sang pemain jelang agenda timnas Indonesia ke depan. Ivar Jenner pun kedapatan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sang pemain pun tak hanya akan tampil di Super League, tapi juga menjadi wakil Indonesia dalam ajang AFC Challenge League. Dewa United akan tampil di babak perempat final dengan melawan Manila Tiger pada 5 dan 12 Maret 2026 mendatang. Terdapat 4 pemain timnas Indonesia yang absen di FIFA Series 2026 lantaran berbagai masalah, seperti hukuman dan cedera. Pelatih John Hartman harus melakoni debut sebagai arsitek timnas Indonesia dengan skuad yang tidak lengkap. FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026 bakal menjadi ajang pertama Hartman menangani skuad merah putih. Namun pelatih asal Inggris itu tidak bisa memainkan beberapa pemain. Ada 2 pemain yang harus menepi karena harus menjalani hukuman, dan 2 lainnya masih menjalani masa pemulihan cedera. Tom Haye dan Shane Patinama adalah 2 pemain yang tidak bisa tampil lantaran sanksi FIFA. Keduanya dinilai menampilkan aksi tidak sportif kepada ofisial pertandingan setelah timnas Indonesia kalah dari Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom dan Shane harus menjalani hukuman larangan tampil sebanyak 4 pertandingan serta mendapat denda Swiss atau setara 109 juta rupiah. Sementara 2 pemain lain yang tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026 karena masih menjalani masa pemulihan cedera adalah Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand. Asnawi mengalami cedera anterior cruciate ligament atau ACL dan telah menjalani operasi. Kini pemain Port itu harus beristirahat hingga setidaknya tengah tahun ini. Sedangkan Marcelino terkena cedera hamstring. Setelah menjalani operasi, pemain Oxford United itu harus beristirahat setidaknya hingga Mei 2026. Selain 4 pemain tersebut, masih banyak pemain lain yang berpotensi dipanggil Hartman ke timnas Indonesia untuk menghadapi laga FIFA Series 2026. Di tengah eksodus pemain-pemain naturalisasi yang memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik BRI Super League, timnas Indonesia masih menyimpan sejumlah amunisi yang mampu bertahan dan bersaing di liga-liga elit Eropa. Beberapa nama yang sebelumnya berkarir di luar negeri kini memilih pulang ke tanah air, seperti Shane Patinama yang bergabung dengan Persija Jakarta, serta Dion Mark Locks yang memperkuat Persib Bandung.
Kepulangan mereka menambah daftar panjang pemain skuad Garuda yang berkarir di Indonesia. Namun di saat yang sama, masih ada sejumlah pilar timnas Indonesia yang konsisten bermain di kompetisi papan atas Eropa dan menjadi tulang punggung klub masing-masing. Melansir berbagai sumber, berikut daftar pemain timnas Indonesia yang hingga kini masih bertahan di Liga Elit Eropa. 1. Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, menjadi salah satu pemain yang mampu menjaga konsistensinya di Eropa. Bek berusia 25 tahun itu masih dipercaya sebagai pilihan utama di lini pertahanan klub Serie A Sassuolo. Sepanjang musim 2025-2026, Jay Itzes telah mencatatkan 21 penampilan dan seluruhnya dimainkan sebagai starter. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa bek keturunan Indonesia Belanda ini masih mampu bersaing di kasta tertinggi sepak bola Italia. 2. Emil Audero. Selain Jay Itzes, timnas Indonesia juga memiliki wakil lain di Serie A, yakni Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut kini menjadi penjaga gawang utama Cremonese. Sejak bergabung pada awal musim 2025-2026, Emil Audero langsung mengamankan posisi nomor 1. Hingga saat ini, kiper berusia 29 tahun itu telah mencatatkan 19 penampilan di Serie A. 3. Kevin Dix. Timnas Indonesia juga memiliki perwakilan di Bundesliga Jerman melalui Kevin Dix. Bek berusia 29 tahun itu menjadi salah satu amunisi andalan Borussia Mönchengladbach sejak didatangkan pada awal musim 2025-2026. Hingga kini, Kevin Dix telah tampil setidaknya dalam 21 pertandingan di berbagai ajang, termasuk Bundesliga dan DFB Pokal. Menariknya, pemain kelahiran Belanda tersebut juga mampu menyumbangkan 3 gol. 4. Calvin Verdong. Bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdong, tengah menghadapi tantangan baru di kasta tertinggi Liga Prancis. Bergabung bersama LOC Lille membuatnya harus berjuang ekstra untuk mendapatkan tempat utama. Sejauh musim ini berjalan, Verdong telah mencatatkan 14 penampilan di berbagai kompetisi. Namun di ajang Ligue 1, bek berusia 28 tahun itu baru 3 kali dipercaya tampil sebagai starter. 5. Dean James. Dean James menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang tampil paling konsisten di kasta tertinggi Liga Belanda. Bek kiri berusia 25 tahun itu belum tergantikan di sektor pertahanan Go Ahead Eagles. Total, Dean James telah mengukir 27 penampilan dari semua kompetisi, mulai dari Eredivisie, Liga Eropa, hingga KNVB Beker. 6. Justin Hapner. Setelah bertahun-tahun menghadapi situasi tidak menentu di Inggris bersama Wolverhampton Warriors, Justin Hapner akhirnya mendapatkan angin segar dengan kembali ke Liga Belanda dan bergabung bersama Fortuna Sittard. Meski belum sepenuhnya menjadi pilihan utama, Justin Hapner telah mencatatkan 13 penampilan di Eredivisie musim ini. Dari jumlah tersebut, 4 laga dijalaninya sebagai starter. 7. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans sempat kesulitan mendapatkan menit bermain bersama FC Utrecht. Winger timnas Indonesia itu kemudian memilih henggang pada pertengahan musim dan bergabung dengan Excelsior. Keputusan tersebut mulai membuahkan hasil. Pemain berusia 21 tahun itu kini telah mencatatkan 3 penampilan di Eredivisie musim 2025-2026 setelah sebelumnya lebih sering menghuni bangku cadangan. Keberadaan para pemain ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia masih memiliki wakil yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, sekaligus menjadi modal penting bagi kekuatan skuad Garuda ke depan. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita. League, something would be wrong, so that was the most important thing. Target Piala AFF 2026 bagi timnas Indonesia kini dinilai makin realistis setelah pelatih baru John Hartman punya opsi luas dalam komposisi skuad. Kedepan, Hartman disebut mampu memainkan kombinasi pemain keturunan dan abroad
yang selama ini menjadi incaran publik sepak bola nasional. Piala AFF atau ASEAN Championship edisi 2026 akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dan menjadi agenda penting setelah perjalanan tim di ajang lain kurang maksimal, termasuk kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. 7 pemain keturunan di Liga Indonesia siap diperkuat. Hetman kini punya sejumlah pemain keturunan yang memilih berkarir di BRI Super League dan bisa dipanggil tanpa masalah izin klub, karena turnamen Piala AFF tidak masuk kalender FIFA wajib. Beberapa nama pemain keturunan itu antara lain Erling Haaland, Didier Drogba, Tom Hey dan Eliano Reinders, Persib Bandung, Jordi Amat dan Shane Petinama, Persija Jakarta, Rafael Struijk, Dewa United, Jens Reven, Bali United, serta sejumlah nama lain yang berpotensi memperkuat skuad. Kombinasi barisan pemain keturunan ini memberi Hetman lebih banyak opsi taktik dan kedalaman skuad dari sebelumnya. Sebuah modal penting buat bersaing di ajang regional. 4 pemain abroad juga berpeluang besar hadir. Selain pemain lokal keturunan, Hetman juga masih punya peluang memanggil pemain abroad, yakni yang berkarir di klub luar negeri. Meskipun beberapa klub Eropa jarang melepas pemainnya saat Piala AFF, Hetman tetap bisa mengandalkan stok pemain diaspora yang kini bermain di Asia Tenggara atau sudah kembali ke kompetisi domestik. Situasi ini menjadi berkah tersendiri bagi Hetman, karena ketika para pemain di Eropa sulit dilepas klub, kehadiran mereka kini tidak menjadi soal, karena sebagian besar pemain keturunan sudah berkiprah di klub lokal. Harapan singkat juara dan langkah strategis. Dengan kombinasi pemain yang lebih lengkap dari generasi sebelumnya, Hetman disebut punya kesempatan besar untuk mengakhiri puasa gelar Indonesia di Piala AFF setelah dalam beberapa edisi terakhir gagal juara, meski selalu jadi favorit publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah menegaskan pentingnya ajang ini sebagai momentum kebangkitan prestasi sepak bola Indonesia di level ASEAN, terutama setelah kegagalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Gelombang kepulangan pemain diaspora Indonesia ke tanah air semakin nyata menyambut musim BRI Super League 2025-2026. Kabar terbaru datang dari striker FC Volendam, Mauro Zylstra, yang dilaporkan segera merapat ke Persija Jakarta. Pemain yang memiliki garis keturunan Bandung ini dikabarkan hanya tinggal melewati tahapan tes medis sebelum mengikat komitmen jangka panjang selama 2,5 tahun bersama Macan Kemayoran. Zylstra menambah daftar panjang pemain berlabel timnas yang memutuskan berkarir di liga lokal musim ini. Ia menjadi pemain diaspora ke-8 yang hijrah, mengikuti jejak Jordi Amat dan Shane Petinama yang lebih dulu bergabung ke Persija. Tak hanya di Jakarta, demam pemain diaspora juga melanda klub lain. Persib Bandung, Tom Hey, Eliano Reinders, dan Dion Marks, Bali United, Jens Reven, Dewa United, Rafael Struijk. Meskipun keputusan meninggalkan karir di luar negeri atau abroad memicu kekecewaan bagi sebagian penggemar, langkah ini justru membawa keuntungan strategis bagi timnas Indonesia. Pelatih John Hetman kini memiliki akses lebih mudah untuk memanggil ke-8 pemain tersebut guna memperkuat skuad di ajang Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, klub-klub luar negeri biasanya sulit melepas pemain mereka. Dengan bermain di liga domestik, kendala birokrasi tersebut otomatis hilang. Kehadiran para pemain berkualitas Eropa ini diharapkan menjadi faktor kunci bagi Indonesia untuk mencetak sejarah baru, meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya setelah sebelumnya harus puas menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Pada edisi 2026 nanti, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Dengan format 2 laga kandang, melawan Kamboja dan Vietnam, dan 2 laga tandang, skuad Garuda yang kini lebih tangguh optimistis mampu melaju jauh dan menghapus label spesialis juara kedua. Media Belanda AD.NL membocorkan kabar bergabungnya salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia ke klub Super League Dewa United. Pemain yang dimaksud adalah gelandang berusia 22 tahun, Ivar Jenner. Dalam laporannya, AD.NL menyebutkan bahwa Ivar Jenner telah resmi berpisah dengan FC Utrecht setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat.
Keputusan tersebut diambil secara baik-baik, membuka jalan bagi pemain untuk melanjutkan karir di Indonesia hingga akhir musim kompetisi. FC Utrecht resmi berpisah dengan Ivar Jenner dengan segera. Kontrak gelandang berusia 22 tahun asal Ijsselstein tersebut diputus atas kesepakatan bersama. Tulis laporan AD.NL, dikutip Selasa, 3 Februari 2026. Jenner diketahui terbang ke Indonesia dalam 24 jam terakhir dan dijadwalkan menandatangani kontrak dengan Dewa United pada Selasa, 3 Februari 2026, waktu Indonesia. Klub yang berjuluk Tangsel Warriors itu saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Super League 2025-2026. Dewa United memang sudah lama dikenal sebagai mini Belanda di antara klub-klub Super League. Dipimpin oleh pelatih Belanda, Jan Olderjereken, Ivar Jenner tak akan asing dengan nama-nama yang ada dalam skuad. Di Dewa United, Ivar Jenner akan bergabung dengan beberapa rekan senegaranya, dari mulai kiper Sonny Stevens, bek Nick Kuipers, serta penyerang Stefano Lillipali dan Rafael Struijk. Sebagai pemain internasional Indonesia, Ivar Jenner bukan sosok asing bagi publik tanah air. Ia menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Belanda, termasuk memperkuat tim Akademi FC Utrecht sejak 2013, sebelum akhirnya mencatat debut profesional bersama Jong FC Utrecht pada 2022. Kehadiran Ivar Jenner diperkirakan bakal menambah kekuatan lini tengah Dewa United, sekaligus memberi jam terbang kompetitif bagi pemain, jelang agenda timnas Indonesia ke depan. Ivar Jenner pun kedapatan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sang pemain pun tak hanya akan tampil di Super League, tapi juga menjadi wakil Indonesia di ajang AFC Challenge League. Dewa United akan tampil di babak keperempat final dengan melawan Manila Tiger pada 5 dan 12 Maret 2026 mendatang. Nama Erling Haaland dan Drogba satu lagi, Luke Vickery, mendadak mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Winger muda yang kini memperkuat MacArthur FC di A-League Australia itu dikabarkan masuk radar PSSI dan berpeluang menjadi pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia di era kepelatihan John Herdman. Isu ini bukan sekadar rumor liar. Haaland dan Drogba, Luke Vickery sendiri secara terbuka mengakui bahwa sudah ada komunikasi awal dengan pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, AS, Amerika Serikat, atau Indonesia, dan Indonesia cukup tertarik. Sudah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat berbagai pilihan dan berbagai peluang yang bisa saya dapatkan sebagai pemain, kata Luke Vickery dikutip dari media Australia, Smart B. Tentu saja semua orang ingin bermain di panggung nasional untuk tim nasional, tetapi saya hanya sedang menjelajahi kemungkinan. Lanjut pesepak bola 20 tahun tersebut. Lantas, siapa sih sebenarnya Luke Vickery? Simak profilnya di bawah ini. Luke Vickery lahir di Hawaii, Amerika Serikat, pada 25 Oktober 2005. Ia memiliki tinggi badan 183 cm dan dikenal sebagai pemain depan serba bisa yang dapat beroperasi sebagai winger kanan, winger kiri, maupun penyerang tengah. Secara kewarganegaraan, Vickery memegang paspor Australia dan Amerika Serikat. Namun, ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan nenek pihak ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Fakta inilah yang membuka peluang bagi sang pemain untuk menjalani proses naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Karier profesionalnya dimulai bersama Western United sebelum hijrah ke MacArthur FC pada September 2025. Ia dikontrak hingga Juni 2027 dan perlahan menjelma menjadi salah satu pemain muda yang diperhitungkan di A-League. Musim ini, Luke Vickery tampil cukup menjanjikan bersama MacArthur FC. Dari 18 pertandingan di semua kompetisi, ia berhasil mencatatkan 5 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu opsi ofensif penting di skuad The Bulls. Keunggulan utama Vickery terletak pada kecepatan, keberanian duel 1 lawan 1, serta fleksibilitas posisi. Dua hilal tangan kanan John Herdman di timnas Indonesia, satu nama kejutan dan sosok asal Bandung milik Persija Jakarta, jadi aktornya. PSSI hingga kini belum umumkan siapa tangan kanan selanjutnya John Herdman di timnas Indonesia.
terutama gerbong asisten pelatih lokal John Hartman di Timnas Indonesia. Tercatat, baru nama pelatih fisik kepercayaan John Hartman, Cesar Millan yang resmi diumumkan sebagai tangan kanan John Hartman di Timnas Indonesia, di mana Cesar Millan merupakan orang kepercayaan John Hartman saat menahkodai Timnas Kanada dan Toronto. Merujuk beberapa rumor yang beredar, ada 2 nama sosok lokal yang bakal digait John Hartman masuk ke dalam jajaran kepelatihannya di Timnas Indonesia. Satu nama merupakan sosok kejutan karena sebelumnya banyak duduki kursi pelatih Timnas Indonesia kelompok usia. Sementara satu nama lainnya ditunjuk dari tim Super League 2025 yang tengah naik daun, Persija Jakarta. Nama terkini yang santer dikaitkan bakal duduki kursi asisten John Hartman di Timnas Indonesia, yakni Indra Syafri. Pertimbangan Indra Syafri masuk dan cocok berada di jajaran asisten pelatih John Hartman di Timnas Indonesia dipertimbangkan karena prestasi dan rekam jejaknya yang sukses, aset berharga bagi Timnas Indonesia. Rumor masuknya Indra Syafri ke dalam list pertimbangan asisten John Hartman di Timnas Indonesia dibongkar oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia. Peluang Indra Syafri gabung ke tim kepelatihan John Hartman di Timnas Indonesia terbilang terbuka lebar. Mengingat hingga saat ini, pelatih yang sukses beri emas SEA Games 2023 itu masih nganggur selepas gagal bersama Timnas U22 Indonesia. Media Belanda, AD.NL, membocorkan kabar bergabungnya salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia ke klub Super League, Dewa United. Pemain yang dimaksud adalah gelandang berusia 22 tahun, Ivar Jenner. Dalam laporannya, AD.NL menyebutkan bahwa Ivar Jenner telah resmi berpisah dengan FC Utrecht setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat. Keputusan tersebut diambil secara baik-baik, membuka jalan bagi sang pemain untuk melanjutkan karier di Indonesia hingga akhir musim kompetisi. FC Utrecht resmi berpisah dengan Ivar Jenner secara segera. Kontrak gelandang berusia 22 tahun asal Ijsselstein tersebut diputus atas kesepakatan bersama, tulis laporan AD.NL. Dikutip Selasa, 3 Februari 2026. Jenner diketahui terbang ke Indonesia dalam 24 jam terakhir dan dijadwalkan menandatangani kontrak dengan Dewa United pada Selasa, 3 Februari 2026 waktu Indonesia. Klub yang berjuluk Tangsel Warriors itu saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Super League 2025-2026. Dewa United memang sudah lama dikenal sebagai mini Belanda di antara klub-klub Super League. Dipimpin oleh pelatih Belanda Jan Olderierikén, Ivar Jenner tak akan asing dengan nama-nama yang ada dalam skuad. Di Dewa United, Ivar Jenner akan bergabung dengan beberapa rekan senegaranya, dari mulai kiper Sonny Stevens, bek Nick Kuipers, serta penyerang Stefano Lillipali dan Rafael Struijk. Lanjut artikel tersebut. Sebagai pemain internasional Indonesia, Ivar Jenner bukan sosok asing bagi publik tanah air. Ia menghabiskan sebagian besar karier mudanya di Belanda, termasuk memperkuat tim akademi FC Utrecht sejak 2013, sebelum akhirnya mencatat debut profesional bersama Jong FC Utrecht pada 2022. Kehadiran Ivar Jenner diperkirakan bakal menambah kekuatan lini tengah Dewa United, sekaligus memberi jam terbang kompetitif bagi sang pemain jelang agenda Timnas Indonesia ke depan. Ivar Jenner pun kedapatan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sang pemain pun tak hanya akan tampil di Super League, tapi juga menjadi wakil Indonesia dalam ajang AFC Challenge League. Dewa United akan tampil di babak perempat final dengan melawan Manila Tiger pada 5 dan 12 Maret 2026 mendatang.